A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la khala wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sahabat Aptikom yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Tuhan semesta alam karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan akhir Ramadan 1442 Hijriah kita bisa bersilaturahim. Hari ini saya ingin menyampaikan tafakur tentang kolbu melalui ayat-ayat Allah tentang bagaimana karakteristik kolbu. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan bumi, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Yaitu mereka yang alladzina yadhkurunallah, yang orientasinya dan bersandar pada Allah. Oleh karenanya, wa may yadhkaru illal ulil albab, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berakal. Dalam Ramadan ini kita memperbaiki diri kita yang selama 11 bulan mungkin kita memiliki masalah tentang akhlak dan kolbu kita. Marilah kita perbaiki seperti Allah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang tatakun, naik ketakwaannya di sisi Allah di 11 bulan kemarin yang kita sudah lewati menjadi 1 bulan menjadi perbaikan buat diri kita bersama. Sahabat Aptikom yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wa yaj'alu rijasa alladziina ya'qilun, ya, dalam surat Yunus 100 bahwa dan Allah menimpakan kemurkaan pada siapa? Yaitu orang yang tidak mempergunakan akalnya. Mudah-mudahan kita selalu mempergunakan akal kita dengan baik. Sahabat, setujukah sahabat bahwa kekuatan manusia yang paling dahsyat dalam mengatasi ujian yaitu adalah kalbu, bukan otak. Nah, jadi kita sering diuji oleh Allah, tetapi yang menjadi masalah itu kalbu, bukan otak. Sementara hari-hari kita dalam kampus, dalam sekolah kita hanya diajarkan otak saja, kalbunya tidak pernah diajarkan. Nah, ini masalah besar buat kita. Sadari bahwa dengan memahami karakteristik kolbu maka kita dapat memperlakukan kolbu dengan benar. Ya. Sehingga Allah berfirman dalam Asyam 9, ya, Qad aflaha man zakaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, mensucikan kolbunya. Faqad haba man tasyaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. 11 bulan mungkin bisa jadi kita yang mengotorinya. 1 bulan Ramadan ini yuk kita bersihkan bersama-sama. Kolbu itu ibarat mesin mobil, sahabat. Desain mesin tentunya disesuaikan untuk tujuan apa mobil itu dibuat. Jadi mobil dibuat untuk mengangkut manusia, untuk transportasi manusia. Berbeda dengan apa tujuan Allah menciptakan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, kecuali untuk ibadah. Nah, manusia diciptakan untuk ibadah. Apakah benar setiap tindakan manusia itu otomatis semata-mata karena Allah, karena ibadah? Ternyata tidak, sahabat. Ya. Ada 2 jenis penggerak sikap manusia. Yang pertama, semata-mata karena Allah, yaitu ibadah. Dan yang kedua, hanya menuruti egonya, hanya menuruti hawa nafsunya. Ini yang menjadi masalah besar buat kita. Pencari kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, semata-mata hidupnya hanya untuk ibadah. Seperti janji dia dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku matiku hanya untuk Allah semesta alam.
tetapi pencari kesenangan di dunia, menuruti hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh nafsunya, ia yang dipenuhinya saja. Maka kita harus sharing, apakah ada jaminan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya bila pilihan sikap hidup kita semata-mata karena ibadah? Oh ya, tentu ada. Allah menjamin dalam surat Al-Baqarah 38. Ya. Fa imma ya'tinakum min huda famatabi'u huda fala khafun 'alaihim walahum yahzanun. Ya. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, niscaya tidak ada khawatir atas mereka dan mereka tidak pula berduka cita, bersedih hati. Itu jaminannya Allah. Jadi kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Sahabat, Rasulullah juga pernah bersabda, bila engkau bekerja untuk dunia, maka engkau akan mendapatkan dunia. Namun bila engkau bekerja untuk akhirat, maka engkau akan mendapatkan akhirat dan juga sekaligus sahabat mendapatkan dunia pula. Kalau begitu bagaimana Allah mendesain kolbu kita? Desain kolbu kita bila digunakan untuk ibadah plong, enak, nyaman, ya. La ilaha illallah, lillahi ta'ala. Tapi bila digunakan untuk, ya, memuaskan ego kita, memuaskan nafsu kita, masuklah ilah-ilah lain, menjadi syirik. Menjadi syirik. Ternyata, sahabat, Allah mendesain kolbu manusia selaras dengan tujuan Ia menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Apa yang terjadi bila kolbu kita didesain untuk ibadah, tapi digunakan untuk mengembarakan ego kita? Pastilah keharmonisan jiwa kita terganggu. Itu yang membuat kita jadi stres. Itu yang membuat kita menjadi masalah. Kenapa kolbu digunakan untuk ego jadi error, jadi stres? Karena otomatis masuk ilah-ilah. Inilah yang menyebabkan timbulnya khawatir, resah, duka, gelisah, stres. Allah mengingatkan pada kita, fa innaha la ta'ma al-bashur walakinna ta'ma qulubu lati fi sudur. Kan sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada kita. Sadari sahabat, bila penggunaan kolbu tidak sesuai dengan bagaimana ia didesain, maka kebahagiaan dunia akhirat pasti akan melayang. Kolbu begitu hebatnya Allah mendesain. Kalau begitu, ayo kita sharing sikap kita. Sebaiknya berorientasi ke hasil, ya, atau ke ikhtiar. Ya. Orientasi ke ikhtiar akan melahirkan konsep ibadah. Orientasi hasil akan melahirkan nafsu. Orientasi ikhtiar, tidak ada yang stres akibat orientasi ke ikhtiar. Semuanya kita tunjukkan pada ikhtiar kita. Tetapi kalau kita orientasinya hasil, orientasi ke hasil, terbukti membuat kita akan jadi stres. Karena ujung-ujungnya hasil kita kayak apa? Yuk kita back to basic. Setiap kegiatan mulailah dengan niat lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah. Tidak akan ada yang mendominir kolbu kita. Semuanya kita niatkan karena Allah. Ingat sahabat, perilaku yang tidak didasari kesadaran lillahi ta'ala akan memupuk tumbuh suburnya ilah-ilah lain yang menjadikan kita menjadi bermasalah. Ayo kita introspeksi. Selama ini untuk apa aku menggunakan kolbu? Selama 11 bulan kemarin. Ya, apakah untuk menuruti kepuasan ego kita atau untuk ibadah karena Allah? Sadari sahabat, pencari kesenangan menuruti kepuasannya, egonya, nafsunya, tetapi pencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Semata-mata ia niatkan hanya untuk Allah seperti janjinya dalam sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika akan bepergian,
Coba kita lihat orientasinya kita. Selamat sampai tujuan ataukah berserah diri? Pencari kesenangan, orientasinya selamat. Tetapi pencari kebahagiaan dunia dan akhirat, orientasinya berserah diri pada Allah. Saya serahkan semuanya pada Allah. Kerja misalnya, apakah orientasinya cari uang ataukah ibadah? Pencari kesenangan, kerja adalah mencari uang. Ya, pencari kebahagiaan dunia akhirat, kerja adalah ibadah. Tidak berorientasi berapa uang yang didapat. Misalnya juga ke dokter, mau sembuh atau mau ibadah. Mencari kesenangan ke dokter untuk mencari kesembuhan. Tetapi pencari kebahagiaan ke dokter adalah ikhtiar untuk sembuh. Ikhtiar itulah yang disebut dengan ibadah. Setujukah sahabat? Mendapatkan uang ataupun kesembuhan adalah dampak. Sedangkan tujuan utamanya adalah ibadah. Sehingga dengan demikian, tujuan harus selalu ibadah. Sedangkan kesenangan hanyalah merupakan dampak dari ibadah kita. Bukan semata-mata itulah yang kita cari dalam bekerja itu hanya uang. Sadari, janganlah dampak dijadikan tujuan, sahabat. Sadari, salah menentukan sudut pandang dalam menghadapi hidup, ibarat seorang atlet angkat besi yang salah mengambil posisi. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf apabila tutur kata yang tidak berkenan dihadirin, sahabat-sahabat Aptikom. Marilah kita akhiri doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.